Salam berjumpa kembali di channel Thesis Picture. Saya Teguh Santoso. Kali ini saya ingin ngobrol-ngobrol ya dengan teman saya, Mas Anto. Dia ketua SAR Pekalongan. Nah, yang ingin kita bicarakan sebenarnya masalah bagaimana pendapat publik, pendapat masyarakat yang diwakili Mas Anto. Dari mata Mas Anto ini, film fighting, film sinetron atau film Hongkong gitu ya, apa yang publik itu suka atau masyarakat audiens itu suka, terus sukanya apa, nggak sukanya apa, kenapa nggak suka, kita ingin tahu apa sih pendapat mereka setelah menonton film Indonesia dan dibandingkan dengan film yang lain gitu. Ya Mas Anto, saya ingin tahu nih Mas Anto ini suka nonton film apa nih? Kalau film saya film laga tuh suka yang fighting. Ya, fighting. Yang berantem. Ya. Wah. Kayak film Iko Uwais itu saya suka banget karena ceritanya juga nggak monoton ya. Jadi film yang pertama saya lihat tuh Merantau. Merantau. Iya, yang mengisahkan dia dari desa terus merantau ke sana menghadapi banyak masalah terus cara menghadapi lawan-lawan saat bertarung juga kelihatan udah bagus banget gitu. Memerankan. Bagusnya apanya nih, ceritanya apa fightingnya nih? Ceritanya bagus juga, ceritanya bagus karena mungkin nggak monoton, kita tahu ceritanya langsung kayak gini ini enggak. Kalau nggak cuma berantem doang. Berantem juga ada kisah-kisah romantisnya ya. Kalau berantemnya udah kelihatan real banget, kelihatan kalau mukul kayak kena banget ya. Kena, jadi kita tuh nonton tuh betul-betul ke bawah, jadi kayak tegang banget. Kayak tegang tuh kita ngatani itu kalau bahasa Pekalongan ini nahani ya. Nahanin ketegangan itu gitu. Saking berantemnya itu kayak beneran gitu. Nah, kalau dibanding sama film yang lain, misalnya film India, Hongkong atau film kalau film Hongkong mungkin ya lebih bagus juga itu. Pertarungnya mungkin kayak IP Man ya. IP Man itu filmnya juga kalau berantem gerakannya cepet jadi kita tuh nonton sampai blongo itu bengong gitu ya. Sampai bengong kita terheran bengongnya ya. Itu nggak tahu, kita cuma nonton aja itu karena efek atau beneran main pintar kayak gitu saya juga nggak tahu, karena saya menikmati aja. Jadi kayak terbangnya juga kelihatan nyata, logikanya itu kayak beneran betul-betul bisa, terus musuhnya banyak itu juga dia bisa. Ya, kalau film India mohon maaf, mungkin kalau cerita percintaannya atau romantisnya dapat ya. Di kita terus mungkin ya rasanya itu kena, tapi kalau untuk berantem di film mohon maaf kalau India itu kayak kurang gitu. Kalau berantemnya, tapi mungkin kalau untuk percintaannya itu ya dapat sih. Kalau India paling bagus apanya? Kalau India menurut saya paling bagus kisah-kisah cintanya ini. Tari-tariannya nggak suka, geol-geolannya gitu. Kalau ada sebagian lagunya sih ada yang suka ya. Lagunya apa ya? Lagunya kayak film yang itu kayak Kutsut Sutahe. Terus film yang Muhapaten itu suka. Lagunya apa Mas Anto? Sedikit lagunya gimana? Mas Anto bisa bawain Kutsut Sutahe nggak? Kalau nyanyinya nggak bisa, cuman kalau dengar terus kita paling ikutin aja. Gitu. Karaoke berarti bisa ya? Kalau karaoke nya Kutsut Sutahe. Itu kenapa Mas Anto suka? Memang ceritanya atau apa, aktingnya atau kalau untuk nari-narinya gitu? Kalau film-film India emang kisah-kisah romantisnya itu, kisah cintanya terus dengan itu memang kita kayak ke bawah. Ini kalau sekarang kayak drakor gitu ya. Bikin baper. Bikin baper. Jadi baper itu juga sama laki-laki juga bikin baper ya. Film India itu bikin baper laki-laki juga kayak Mas Anto gitu ya. Mungkin saya pribadi mungkin kayak menjadi kebayangan kayak gitu. Jadi kita ke bawah suasana seperti itu. Oke.
Jadi kalau India lebih bagusnya di percintaan, di cerita ya. Kalau fighting itu saat ini Iko Uwais. Apalagi itu filmnya Iko Uwais yang Mas Anto pernah nonton? Saya merantau sama ini The Raid 1 dan 2 itu ya. Terus kalau Headshot, nonton Headshot? Belum nonton. Tapi suka itu ya dengan The Raid 1 sama The Raid 2 ya? Suka. Itu yang jadi. Nonton berapa kali tuh Mas Anto? Kalau The Raid itu yang pertama sampai 2 kali tak? 2 kali ya. Sudah. Iya. Nah, kalau apa namanya dibandingkan Happy Man sama film barat atau sekarang kita bandingkan katanya Mas Anto film Happy Man, film barat sama The Raid itu Mas Anto suka. Nah, kalau sinetron yang ada berantemnya Mas Anto suka nggak? Pernah nonton nggak sinetron? Sinetron saya sendiri jarang nonton karena ceritanya itu kayak hampir bisa ditebak gitu. Setelah ini paling kayak gini ceritanya, setelah ini paling tadi ujungnya gini dan hanya waktunya itu kayak pajaman, padahal intinya kayak gini tapi nanti panjang-panjangin. Terus kisahnya juga kayak kita udah ini nanti akhirnya seperti ini kayak udah bisa menebak, jadi nggak sampai kayak film layar lebar itu ya. Makanya jarang. Kalau film layar lebar susah ditebak. Kalau yang sebagian susah ditebak sih, maksudnya susah ditebak itu kisahnya ini hampir habis ini gimana kan. Seperti film apa itu yang Mas Anto pernah nonton? Ya kayak film-film seperti itu kayak tadi, terus film-film percintaan seperti punya Reza itu ya, itu juga kisahnya bagus. Kita juga nggak tahu endingnya seperti apa ini, tapi setelah kita nonton, ternyata seperti ini. Nah, film yang Mas Anto tonton itu ceritanya menjadi menarik itu karena apa menurut Mas Anto? Apa karena kadang ada pengalaman Mas Anto seperti itu atau pernah mendengar cerita seperti itu? Kalau nonton sih karena kalau film action otomatis saya lebih suka di berantemnya ya. Kalau itu bagus juga, tegang banget. Tapi kalau film horor ya yang kira-kira betul-betul kayak kita takut beneran itu menurut saya yang bagus itu. Tapi kalau kadang ada yang film-film horor tapi begitu lihat setannya malah kesannya kayak lucu gitu loh. Itu film apa sinetron? Film. Jadi kayak bohongan. Ya, misalnya kayak pocong tapi kok kelihatan. Nah itu enggak begitu lihat setannya itu enggak serem tapi takut. Tapi kalau judulnya film horor, ada film horor yang saya sempat kayak takut banget. Itu kayak yang Pengabdi Setan itu loh Mas. Pengabdi Setan itu kayak kisahnya di suasananya juga itu kayak betul-betul musiknya ada kelinting gitu aja kita udah kayak ada yang mau penampakan lagi nih. Dan itu mengagetkan juga, kan muncul tiba-tiba kita sempat kaget saya nonton itu Pengabdi Setan. Jadi yang terkesan itu Pengabdi Setan. Jadi film Indonesia sudah maju dong kalau kayak gitu. Nah, menurut saya sih udah dibanding film-film yang sebelum dulu mungkin masih kayak filmnya kalau disimpulan itu nggak pas gitu ya. Misalnya berantem belum kena tapi udah gini, padahal kayak ini belum kena, terbangnya juga kelihatan kayak digantung gitu ya. Nah itu masalahnya apa ya Mas? Kenapa? Jadi ya memang itu semua itu kembali ke para pembuatnya ya. Pembuatnya seberapa jauh dia ingin membuat film itu kelihatan real dan meyakinkan penonton gitu kan. Artinya ini kan saya juga pernah bikin seperti itu, pernah bikin film laga, pernah bikin sinetron percintaan gitu kan, horor dan macam. Memang kadang kalau di sinetron kita memang kendala sama waktu. Waktunya kadang cuma 3 hari harus jadi gitu kan. Kita syuting kadang sampai jam 3 pagi atau sampai jam 4 pagi gitu kan. Terus kemudian kondisi kru ataupun kondisi pemainnya itu mungkin sudah capek atau apa, dan kita benar-benar diburu waktu dengan beberapa adegan yang harus dibikin. Kalau sinetron seperti itu, sehingga kemudian juga dana akan jelas lebih terbatas dari sinetron daripada film. Kalau film mungkin dananya lebih besar gitu. Artinya bayaran sinetron sama bayaran film juga lebih besar film, gitu kan. Nah, jadi kadang
untuk mencari fighting atau apa, film sekarang lebih maju karena bayarannya memang lebih besar daripada sinetron gitu. Kalau sinetron akhirnya harus mencari fighter-fighter yang mau untuk terlibat di sinetron gitu kan, dengan bayaran segitu, dengan konsekuensi segitu. Nah, kalau kena atau tidaknya itu ya kan Mas Anto sendiri akhirnya Mas Anto mewakili penonton Indonesia ini kan tahu kalau itu bohongan gitu ya, Mas Anto ngerasakan ya. Ya itu memang kiatnya para pembuat. Jadi pembuat itu memang harus bagaimana dia berusaha banget mau membuat itu benar-benar kayak kena gitu. Nah kadang sutradara, kadang juga ada beberapa yang mungkin kelelahan gitu kan, kelelahan sehingga ada mengejar waktu, yaudah begini saja gitu kan, yang penting pekerjaan selesai gitu kan. Nah tapi memang bukan stasiun TV nggak menegur, sebenarnya sudah ditegur gitu, tapi dengan perdebatan masalah waktu dan keterbatasan dana maupun dan sebagainya, karena seperti itu memang kiat-kiat untuk membuat film atau sinetron itu kembali ke sutradaranya. Seberapa besar sutradaranya itu ingin menunjukkan bahwa itu kayak beneran, bahwa itu bukan dibuat-buat. Karena Mas Anto sendiri kan bisa bener ya kan? Iya. Kalau misalnya setan yang bohongan, akhirnya ya seperti ya kayak kadang film pendek aja yang anak-anak yang bukan pekerja profesional malah bisa bikin yang serem gitu kan, meyakinkan. Jadi faktornya adalah pembuatnya. Dalam hal ini memang semuanya di tangan sutradara, Mas Anto. Seberapa besar sutradara itu ingin menunjukkan kerjanya itu memang semaksimal mungkin, tidak mau membodohi atau membohongi masyarakat. Nah, Mas Anto kan merasa, oh kayak gitu kok bisa lolos kayak gitu kan, adegannya pukulannya belum kena. Kadang di pemeran pendukungnya itu Mas pas, kalau yang banyak sih yang walaupun itu pemeran pendukung bukan aktornya, misalnya akan kadang berantem ada pendukungnya juga ya. Kalau yang dulu kalau berantem kayak ya sudah, kalau yang sekarang walaupun pendukung kayaknya betul-betul menguasai bela diri juga gitu. Mungkin itu faktor juga ya. Ada perkembangan menurut Mas Anto. Faktor apa menurut Mas Anto itu? Apa mungkin karena mungkin sekarang sudah banyak pemeran-pemeran pendukung ini juga mungkin pas casting, mungkin pas di castingnya mungkin ya. Kalau enggak sih, kalau film fighting itu biasanya ada sutradara dramanya, ada sutradara fightingnya. Jadi namanya fighting director. Nah, fighting director itu punya anak buah, Mas Anto. Punya anak buah yang untuk stuntman peran utamanya. Kadang peran utamanya kalau untuk adegan-adegan yang terbang atau yang berbahaya itu menggunakan stuntman dari fighter gitu kan. Nah itu sebenarnya di bawah fighting director, jadi ada berapa orang itu di bawah, tergantung kontraknya gitu. Kalau kontraknya cukup besar kan, jadi mereka membawa banyak gitu kan. Terus ada yang jadi stuntman, kadang stuntmannya itu juga jadi peran pendukungnya, Mas Anto. Ya, peran pendukungnya. Jadi kalau pas jadi stuntman-nya kan otomatis wajahnya nggak boleh kelihatan. Nanti paling yang pas kelihatan harus artisnya kan ya gitu kan. Dia cuma terbang atau pas untuk adegan yang berbahaya itu menggunakan stuntman kayak gitu kan. Nah, jadi kalau di film fighting itu fighting director itu mengarahkan adegan-adegan berantem itu, mengarahkan adegan-adegan berantem sesuai kesepakatan dengan sutradara. Nah, habis itu fighting director itu membawa anak buahnya sebanyak mungkin ya untuk membuat adegan yang ingin dia buat gitu. Nah, dari pembicaraan kita ini, kalau tadi saya menyimak Mas Anto, berarti untuk adegan horor, percintaan, terus fighting itu sudah maju. Sudah maju, kalau menurut saya sudah bagus sih. Tapi kalau sinetron? Kalau sinetron saya karena mungkin harus menyelesaikannya, kita harus rutin per hari nonton ya. Kalau saya lebih suka di FTV itu loh. Dan kalau misalnya waktu sedang nonton FTV itu, oh ceritanya udah selesai gitu kan, sampai selesai. Tapi kalau sinetron mungkin karena harus kita continue nonton lagi, jadi kesannya kalau menurut saya sih kurang ini aja. Gitu ya. Oke, pemirsa, demikian tadi ngobrol-ngobrol tentang film sinetron, baik film Indonesia, film India, film Hongkong gitu.
di mata publik gitu kan, di mata perwakilan penonton gitu. Jadi ternyata Mas Anto sendiri merasakan ada adegan-adegan sinetron atau adegan pendukung film layar lebar yang kalau berantem kadang masih kelihatan bohongan, nggak kena kayak nggak berantem beneran lah, ketahuan pura-puranya. Jadi memang barangkali ini satu masukan dari penonton film maupun sinetron yang diwakili sama Mas Anto ini untuk masukan. Jadi kalau bikin film berantem ya harus kelihatan kayak berantem beneran, jangan kelihatan bohong-bohongan, karena penonton kita tuh sudah kritis, sudah tahu kalau itu bohongan, kalau itu nggak kena, kalau itu pura-pura tuh kayak Mas Anto tadi bilang sudah tahu gitu. Jadi kalau bikin ya harus kelihatan kayak dipukul beneran seperti itu. Kalau bikin setan juga harus seperti setan beneran, harus serem beneran gitu, karena penonton kita sudah kritis, sangat tahu ya bikinnya nggak serius nih, nggak sungguh-sungguh seperti itu kan. Tapi menurut Mas Anto tadi memang dari film yang dahulu sampai sekarang film Indonesia sebenarnya sudah selangkah lebih maju, baik teknis cerita maupun actingnya gitu kan, bahkan mungkin efeknya sudah maju. Tapi artinya yang bisa saya simpulkan, jangan pernah membuat yang setengah-setengah gitu, karena penonton kita sudah tahu. Bahkan film-film di YouTube, film pendek, film apa, kadang lebih bagus mereka bikinnya. Mereka sungguh-sungguh mereka berusaha ini, sekalipun kalau ada beberapa yang mereka membuat karena keterbatasan ya. Tapi karena itu kan YouTube kan siapa saja bisa bikin. Jadi memang ada yang bikin serius beneran dan itu meyakinkan. Ada karena keterbatasan yang itu mungkin bisa dimaklumin kalau untuk YouTube menurut saya. Tapi kalau untuk standar bisa tayang di bioskop, untuk standar bisa tayang di TV, itu paling enggak harus memang benar-benar terkontrol. Jangan sampai penonton kita juga menyadari itu bohongan, mukulnya bohongan, setannya kelihatan bohongan, kurang meyakinkan. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga obrolan santai dengan Mas Anto ini ada beberapa manfaat yang bisa dipetik dari para penonton YouTube dimanapun Anda berada. Dan terima kasih sudah menyimak channel Thesis Picture. Salam untuk bertemu kembali.